Shalom saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam renungan harian GP Grace Pangkal Pinang. Hari ini kita akan merenungkan pertanyaan ke-42 dari The New City Catechism. Sebelumnya mari kita awali dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kembali kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan menolong kami semua dan berkatilah kami dengan kebenaran-Mu. Demi nama Tuhan Yesus saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pertanyaan ke-42. Bagaimana membaca dan mendengarkan firman Allah? Jawabannya, dengan kerajinan, persiapan, dan doa agar kita bisa menerimanya dengan iman, menyimpannya dalam hati, dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam 2 Timotius 3 ayat 16-17, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saudara, Alkitab bukan sekedar buku yang sama dengan buku-buku lainnya. Karena itu kita harus memperlakukannya secara berbeda. Alkitab adalah pengilhaman Allah. Dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah. Alkitab itu diilhami. Alkitab adalah firman Allah untuk kita. Alkitab adalah hembusan nafas Allah. Allah membuka mulutnya yang maha kudus dan berbicara kepada kita. Jadi perkataan dalam tulisan di Alkitab ini adalah perkataan Allah. Dan perkataan ini tepat seperti apa yang dikehendaki Allah. Ini berarti kita harus membaca Alkitab dengan penuh hormat dan perhatian khusus. Saudara, kita harus rajin, kita perlu persiapan, kita perlu membacanya dengan sungguh-sungguh. Dan kita juga harus membaca Alkitab ini dengan rasa hormat yang besar, karena Allah sedang berbicara kepada kita. Salah satu cara berpikir mentaati firman adalah dengan berhenti memberitahu Tuhan apa yang harus Ia lakukan. Allah lah yang sedang berbicara kepada kita. Seorang teolog pernah berkata bahwa menjadi orang Kristen berarti menutup mulut dengan tangan dan berdiam. Ini tidak berarti kita tidak boleh berseru kepada Tuhan, karena kalau kita baca kitab Mazmur jelas berisi banyak seruan kepada Tuhan. Tetapi ini berarti kita harus membaca Alkitab dengan rasa hormat, dengan rindu mendengarkan suara Tuhan, dengan tunduk sepenuhnya kepada firman Allah. Ketika kita membaca Alkitab, tujuan kita bukan sekedar mendapatkan informasi. Alkitab tidak pernah kurang memberi informasi. Kita juga harus tidak jadi anti informasi. Allah pun memakai informasi, tetapi yang kita cari dari Alkitab lebih dari sekedar informasi. Kita perlu iman. Itulah yang Allah inginkan, agar kita menerima firman dengan iman, dengan sukacita yang nyata, dengan penuh kerinduan dan kebergantungan pada firman itu. Ketika kita menerima firman Allah dengan iman, kita akan menyimpan atau merenungkannya dalam hati kita. Charles Spurgeon pernah berkata tentang John Bunyan bahwa jika ia ditusuk, maka darah yang keluar adalah ayat-ayat Alkitab. Karena apa? Ia begitu dipenuhi dengan ayat-ayat firman Tuhan. Alkitab itu akan mengalir keluar darinya. Itulah yang kita harapkan. Itulah sebabnya kita menyimpan, merenungkan, atau menghafalkannya. Dan kemudian kita juga perlu melakukannya. Apakah Yesus berkata
Jika kamu mengasihi aku, kamu akan merasa bergairah dalam hatimu. Tidak, saudara. Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintah-perintahku. Jadi, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Allah, kita juga harus sungguh-sungguh mentaati Allah dan perkataannya pada kita. Tujuannya adalah agar kita diubahkan olehnya, menerimanya dengan iman dan menyembahnya. Pada intinya kita harus membaca Alkitab dengan sikap yang sama seperti ketika kita datang pada Allah sendiri. Jika Allah berbicara pada kita, bagaimana kita akan menyikapinya? Saya kira kita tentu akan mendengarkannya dengan seksama, kita akan memperhatikannya dengan baik dan menyimak dengan khidmat. Kita akan mendengarkan dengan penuh harapan dan dengan tujuan untuk mengasihi dan mentaati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.